Hai teman-teman, memiliki hidup yang produktif dapat meningkatkan kualitas hidup kalian. Pada video ini, saya akan membagikan tentang pengalaman saya dalam mencari dan menjalani hidup yang produktif. Selamat datang di channel Steve's Learning Note. Waktu itu saya sempat menghitung berapa banyak waktu luang yang saya miliki dalam 1 tahun. Waktu luang di sini maksudnya adalah waktu di luar jam kerja dan jam tidur ya. Kurang lebih waktu luang saya dalam 1 tahun adalah 1.700 jaman. Kemudian saya sempat berpikir, waktu sebanyak itu saya sudah pakai untuk apa saja? Apa yang saya bisa rasakan manfaatnya saat ini? Dan saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Oleh karena itu, saya bertekad untuk memperbaiki penggunaan waktu luang saya. Untuk kalian yang telah menggunakan waktu dengan baik, semoga kalian dapat mempertahankannya. Di sini, saya tidak bilang kita tidak boleh menggunakan waktu luang untuk bermain, misalkan. Akan lebih baik jika kita dapat memanfaatkan waktu luang yang ada untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Dalam mencoba untuk memiliki hidup yang lebih produktif, saya melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah saya membuat resolusi tahun baru. Saya tulis hal-hal positif yang saya ingin lakukan dalam 1 tahun. Kemudian saya juga mempelajari bagaimana memiliki hidup yang produktif dari berbagai macam sumber. Mulai menggunakan to-do list, menulis rutinitas pagi hari, mempelajari yang namanya Eisenhower Matrix, menggunakan teknik Pomodoro. Tetapi ketika saya jalani, semuanya ini tidak dapat bertahan lama. Lama-kelamaan saya kembali kepada kehidupan saya seperti biasa. Akhirnya saya coba untuk retrospeksi diri untuk mencari apa yang salah dari rencana saya ini. Saya menemukan kutipan ini. Efficiency is doing things right. Effectiveness is doing the right things. Saya sudah menjalankan rencana saya dengan baik atau dengan efisien. Tetapi mungkin rencana saya itu bukan rencana yang seharusnya saya lakukan. Mungkin saya memiliki pandangan yang keliru terhadap produktivitas, sehingga saya tidak memiliki rencana yang efektif. Kemudian saya mencoba mempelajari kisah hidup orang-orang sukses, dan mereka memiliki suatu kesamaan, yaitu mereka memiliki tujuan hidup yang jelas. Mereka mendedikasikan hidup mereka untuk meraih tujuan hidup mereka. Mereka bekerja keras dan cerdas, dan itu tidaklah mudah. Hidup mereka begitu produktif karena mereka memiliki tujuan hidup. Jadi, jika kita tidak mengetahui apa yang kita inginkan dalam hidup kita, maka kita tidak dapat menjadi produktif. Karena hidup itu disetir atau diarahkan oleh suatu tujuan. Oleh karena itu, memiliki tujuan dalam hidup adalah penting. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mengetahui tujuan hidup kita. Di luar sana banyak artikel dan video membahas tentang bagaimana mencari tujuan hidup, passion, dan sebagainya. Saya ucapkan selamat bagi kalian yang sudah mengetahui tujuan hidupnya. Masalahnya di sini adalah saya bukan seorang yang visioner. Saya tidak memiliki tujuan jangka panjang. Kalau ditanya dalam 10 tahun ke depan saya mau menjadi apa, saya tidak tahu. Sehingga saya membutuhkan strategi lain.
Strategi yang saya lakukan adalah dengan menggunakan roda kehidupan atau wheel of life. Jadi caranya di sini adalah dengan membagi lingkaran menjadi 6 atau 8 bagian. Kemudian di setiap bagian saya isi dengan hal-hal yang menurut saya penting dalam hidup saya. Contohnya di sini adalah karir, kesehatan, kehidupan personal, spiritual, dan seterusnya. Kemudian saya berikan nilai kualitas dari skala 0 sampai 10 untuk masing-masing bagian ini. 0 itu artinya jelek sekali, 10 itu artinya sangat baik. Misalkan contoh di sini saya beri nilai 6 untuk finansial ya, untuk keuangan. Berarti artinya kualitas keuangan saya saat ini ya bisa dibilang biasa aja. Nah, kemudian saya membuat rencana untuk masing-masing dari bagian ini, bagaimana untuk meningkatkannya di waktu yang akan mendatang. Nah, misalnya saya ingin membuat rencana untuk keuangan saya menjadi nilai 7 gitu. Nah, saya bikin planning untuk mulai berinvestasi misalnya. Saya berkomitmen untuk menggunakan roda kehidupan ini sebagai tujuan hidup saya, di mana saya mencoba untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan memiliki kehidupan yang seimbang. Dengan memiliki roda kehidupan ini, rencana-rencana saya menjadi lebih teratur dan terukur. Di sini saya bisa men-challenge di mana sih saya sebagai seorang individu limitasinya. Sampai sejauh mana saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Bagaimana mengukur produktivitas? Saya ingin memberikan ilustrasi dengan menganggap diri saya sebagai sebuah pohon rambutan misalnya. Jika saya berbuah banyak pada bulan ini, itu artinya saya sangat produktif. Pada bulan berikutnya, saya berbuah juga, tetapi tidak sebanyak bulan sebelumnya. Lama-kelamaan, saya sama sekali tidak berbuah. Meskipun si tukang kebun sudah berusaha mati-matian untuk membuat saya berbuah, tetapi pohon ini, yaitu saya, tetap tidak berbuah. Akhirnya, saya pun ditebang. Produktivitas tidak diukur dari berapa besar pengaruhnya atau berapa banyak buahnya, tetapi diukur dari berapa lama pohon tersebut dapat terus berbuah. Berapa lama kita dapat terus hidup produktif. Bagaimana sebuah pohon dapat terus hidup dan berbuah dari waktu ke waktu? Itulah yang ingin kita coba pelajari. Yang pertama adalah memiliki akar yang dalam. Dalam waktu-waktu sulit, seperti ketika sedang musim kemarau, di mana air itu jarang didapatkan, memiliki akar yang dalam memberikan keuntungan karena dapat mencari sumber makanan jauh di dalam tanah. Ketika musim hujan, angin kencang dan badai yang dapat menumbangkan pohon, akan tetapi pohon dengan akar yang kuat dan dalam dapat bertahan. Musim kemarau dan badai dalam hidup kita itu dapat berupa tekanan, stres, atau panik. Tekanan ketika orang-orang menyudutkan kita, stres ketika tiba-tiba kita mendapatkan banyak masalah, sehingga membuat kita panik dan mengambil keputusan yang salah. Solusinya apa? Kita bisa minta pertolongan Tuhan, berdoa, berpuasa, beribadah, minta Tuhan kuatkan hidup kita, tenangkan hati dan pikiran kita, minta dibukakan jalan keluar. Ingat, Tuhan tidak pernah memberikan cobaan yang melebihi kemampuan kita. Yang kedua adalah komunitas. Pertolongan itu sering datangnya dari komunitas. Oleh karena itu, penting untuk memiliki dan berada dalam komunitas
yang sehat, yang dapat membangun kualitas hidup kita. Yang dapat juga memberikan masukan-masukan positif dan dapat saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Hindarilah komunitas yang mengerdilkan kalian. Hindarilah komunitas yang membuat nilai kita turun. Ingat, ketika masuk ke dalam komunitas, pilihannya ada dua. Antara kalian masuk dan menaikkan derajat orang-orang dalam komunitas itu, atau kalian masuk sehingga nilai kalian naik karena orang-orang dalam komunitas itu. Yang kedua adalah membinasakan ilalang. Ilalang adalah tanaman yang tumbuh di dekat pohon. Keberadaan mereka dapat mengganggu pertumbuhan dari pohon tersebut. Tukang kebun harus rajin membuang ilalang-ilalang ini. Ilalang dalam hidup kita adalah segala sesuatu yang dapat membatasi kita untuk hidup produktif. Kita perlu mengetahui ilalang dalam hidup kita dan membuangnya. Salah satu ilalang dalam hidup saya adalah kebiasaan buruk membuang waktu untuk menonton video di YouTube. Untuk membuang kebiasaan buruk ini, saya mempelajari yang namanya habit loop. Kalian bisa cari itu di internet. Pada intinya, saya mengganti kebiasaan buruk tersebut dengan tetap menonton video di YouTube, tetapi yang saya tonton adalah video-video yang bermanfaat. Dan ini harus saya latih secara rutin sehingga menjadi suatu kebiasaan yang baru. Yang ketiga dan terakhir adalah pruning atau pemangkasan. Tukang kebun memangkas cabang-cabang pohon baik yang mati ataupun yang hidup untuk memfokuskan penyaluran nutrisi ke cabang-cabang yang memiliki buah. Tujuannya adalah supaya buah-buah ini dapat tumbuh dengan maksimal. Dalam hidup kita, pemangkasan ini adalah sebuah masalah, tekanan, kritikan, dan lain sebagainya yang perlu kita hadapi. Ketika kita berhasil menghadapinya dengan baik, mencari jalan keluar dengan baik, maka kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Hidup kita terbentuk dari pengalaman tersebut. Ketika kita menghadapi masalah yang baru, kita akan lebih siap dan lebih dewasa. Jadi pemangkasan ini bukan suatu hukuman. Hukuman itu untuk masa lalu. Tetapi pemangkasan ini diizinkan terjadi untuk masa depan kita. Saya harus sabar menjalani semua ini sampai saya mendapatkan hasilnya. Ini adalah sebuah perjalanan yang panjang. Saya perlu menunggu dengan sabar dan menikmati prosesnya. Menjadi sebuah pohon yang memiliki akar yang dalam dan memiliki buah yang baik karena dilakukan pemangkasan, serta rajin dalam membuang ilalang itu tidak mudah. Oleh karena itu, perubahan apapun yang kita inginkan, yang kalian inginkan, membutuhkan rencana yang baik. Semua yang saya sampaikan hanya akan menjadi kata-kata yang indah jika kita tidak memulainya. Kita tidak bisa memprediksi masa depan, maka cobalah untuk membuat masa depan itu. Masa depan kalian ada di tangan kalian masing-masing. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Tekan like jika kalian suka, tekan dislike jika kalian tidak suka. Punya pertanyaan? Silahkan tulis di kolom komentar. Bagikan video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video pembelajaran lainnya.